layak di hadapan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari di hari yang berbahagia ini yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyegarkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari aneka burung yang ada di tengah-tengah dunia ini, ada satu burung yang kecil, yaitu burung pipit, atau tergolong kepada burung yang tidak terlalu mahal harganya kalau dirupiahkan. Tidak sampai jutaan rupiah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bahkan sangat mudah kita temukan di alam belantara. Di sekitar sangat banyak burung tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi sangat murah sekali. Namun Alkitab menuliskan bahwa hal yang menjadi trending topik yaitu burung pipit ini, karena walaupun harganya sangat murah, walaupun jika dibandingkan dengan burung yang lain, tidak ada apa-apanya burung pipit ini. Sudah kecil dan kemudian harganya murah dan penampilannya biasa-biasa saja. Dan tidak ada yang terlalu signifikan yang menarik daripada burung pipit ini. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, burung pipit ini makan hanya makanan-makanan yang sederhana. Tidak susah untuk mencari makanannya. Hanya biji-bijian yang sangat mudah kita dapatkan, apakah itu mungkin dari biji-bijian beras atau pepohonan yang lain. Namun walaupun demikian, burung pipit ini adalah burung kecil yang tidak terlalu berharga pada zaman dahulu hingga saat ini. Namun Tuhan mengingatkan bahwa burung ini dipelihara oleh Tuhan. Dia disayangi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, berganti musim maupun musimnya sangat ekstrim,
Tapi burung ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Ini mau menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa sekecil apapun ciptaan Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan, sebagaimana burung pipik tadi. Oleh sebab itu, burung pipik ini menjadi gambaran kiasan kepada kita saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup yang diciptakannya, apalagi manusia Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tentu kita adalah manusia yang sangat disayangi oleh Tuhan, jauh melebihi dari ciptaan yang lain. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan turun ke tengah-tengah dunia, menjadi manusia dan mau menderita untuk keselamatan umat manusia. Karena bagi Tuhan, manusia ini sangat berharga, sangat dia cintai, dan dia sangat mengasihi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Lalu apa sih yang harus kita takutkan di tengah-tengah kehidupan kita? Tentang masa depan kita, tentang apa yang kita hadapi, atau tentang bahaya yang mungkin datang mengancam kita. Oleh sebab itu, hal ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dari antara mereka. Tuhan mau mengatakan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan tengah-tengah dunia ini, karena seluruhnya berada dalam koridor Tuhan. Kita lihat bahwa di dalam tubuh manusia ini ada banyak hal yang belum kita tahu dan belum kita mengerti. Namun Tuhan tahu. Bahkan Tuhan mengetahui bagaimana seluk-beluk kehidupan kita, bagaimana yang akan kita lakukan, dan siapa kita sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahkan walaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Tapi yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan, Dia tidak membalaskan kejahatan kita, kesalahan kita, atau tidak membuat kita menjadi tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa menjaga kita, merawat kita, supaya suatu waktu kita menemukan kebenaran Tuhan dan kembali kepada kehadiran Tuhan. Atau ketika kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menghadapi kekhawatiran karena kita orang yang percaya, tentu akan banyak orang yang tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang percaya memang dikehendaki Tuhan untuk hidup benar, hidup menjadi orang yang meneladani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang berkata yang baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sehingga sering mencemooh atau membuat orang-orang yang benar ini disingkirkan atau menderita. Namun ingat, apapun kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan, bahkan tidak akan pernah dibinasakan di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa hal kecil saja Tuhan perhatikan dan pelihara. Apalagilah kami umat-Mu ya Tuhan, tentu Tuhan akan jagai dan pelihara. Lalu untuk apa kami ya Tuhan khawatir akan kehidupan ini kalau Tuhan yang bersama dengan kami? Oleh sebab itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami, sehingga kami ya Tuhan menjalani hidup ini tetap percaya dan tetap teguh dalam iman tanpa takut apapun. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan yang berkati, ketika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ketika ada yang berulang tahun Tuhan tambahkan sukacita mereka.
Dan ketika ada yang berduka cita ya Tuhan, Tuhanlah yang membangkitkan jiwa mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.